sebuah negara di Kepulauan Asia Timur. Saat ini kita akan membahas tentang budaya Jepang, tapi sebelum kita menelaah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa itu budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Dari pengaruh wilayah dan pengaruh lainnya akan melahirkan keberagaman budaya yang berbeda. Kali ini kita akan membahas mengenai budaya Jepang, baik budaya tradisional masyarakat Jepang hingga budaya modern yang populer hingga ke berbagai penjuru dunia. Baju tradisional Jepang memiliki pakaian tradisional yang disebut kimono. Sudah banyak orang tahu bahwa kimono adalah pakaian tradisional Jepang. Dahulu kimono hanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari, namun pada saat ini kimono hanya digunakan di acara-acara khusus. Kimono bisa dipakai oleh pria ataupun wanita. Kimono pria pada umumnya lebih sederhana, baik dalam desain, motif, dan juga warnanya, yang biasanya didominasi oleh warna gelap seperti hijau tua, coklat tua, biru tua, ataupun hitam. Sedangkan kimono untuk wanita dikenal ada beberapa jenis, menunjukkan umur pemakai, status perkimpoian, dan tingkat formalitas dari acara yang dihadiri. Di samping itu, kimono wanita juga memiliki berbagai aksesoris tambahan yang cukup banyak. Yang kedua ada geisha. Geisha merupakan seniman penghibur tradisional di Jepang. Geisha mulai muncul dan menjadi sangat umum pada abad ke-18 dan abad ke-19 dan masih terkenal hingga sekarang meskipun jumlahnya sudah mulai menurun. Sebutan lain untuk geisha diantaranya geiko dan maiko. Istilah geiko dan maiko mulai dipakai pada zaman restorasi Meiji. Istilah geiko merupakan sebutan lain untuk geisha, sedangkan maiko merupakan sebutan untuk geisha pemula. Sebutan maiko hanya dipakai di daerah Kyoto saja. Saat pertama muncul, semua geisha adalah laki-laki. Sedangkan saat perempuan mulai mengambil alih peran, istilah geisha sempat berubah menjadi onna geisha atau seniman wanita. Namun sekarang semua geisha hanya diperbolehkan untuk perempuan saja. Geisha secara tradisional dilatih sejak masih muda. Rumah-rumah geisha atau disebut sebagai okiya seringkali membawa para gadis yang masih muda dari keluarga miskin dan mereka dibesarkan dan dilatih di rumah tersebut. Selama masa kecil mereka, geisha pemula awalnya bekerja sebagai pembantu. Kemudian sebagai asisten senior, geisha pemilik rumah sebagai bagian dari latihan mereka dan untuk membantu biaya pemeliharaan dan pendidikan mereka. Dan sampai sekarang, tradisi pelatihan ini masih ditemukan di Jepang. Setelah seorang wanita dinyatakan menjadi seorang geisha pemula atau maiko, dia akan mulai menemani senior geisha ke rumah teh, pesta-pesta, dan perjamuan yang memang sudah merupakan lingkungan kerja seorang geisha. Geisha modern sekarang tidak lagi dibeli oleh rumah geisha untuk diangkat sebagai anak didik. Menjadi seorang geisha sekarang sudah bersifat sukarela. Sekarang paling banyak geisha mulai pelatihan mereka saat masih umur belasan tahun. Yang ketiga ada upacara minum teh. Upacara minum teh atau yang dikenal dengan chat atau sat adalah upacara yang mencerminkan kepribadian dan pengetahuan tuan rumah yang mencakup antara lain seperti tujuan hidup, cara berpikir, agama, apresiasi peralatan upacara minum teh, dan cara meletakkan benda seni di dalam ruangan upacara minum teh atau chashitsu. Yang keempat ada ikebana. Ikebana adalah andalan kesenian merangkai bunga yang berasal dari negara Jepang. Bunga memiliki kehormatan dalam kebudayaan Jepang karena bunga dianggap sebagai tempat bersemayamnya Tuhan Sang Pencipta.
Bunga dirangkai dalam bentuk tertentu dan diletakkan di altar utama. Awalnya dalam pembuatan bunga sangatlah sederhana. Namun sampai saat ini pembuatan bunga semakin sulit dan kompleks dan dibutuh pembelajaran keahlian dalam pembuatannya. Yang kelima adalah tako. Kesenian layang-layang ini sudah ada sejak zaman periode Nara. Desain layang-layang dari negeri ini cukup unik dan sangat mudah dibedakan dengan desain layang-layang dari negara atau wilayah lain. Mainan ini dianggap berbahaya karena talinya bisa bersentuhan dan mengganggu aliran kabel listrik yang bisa berakibat fatal bagi pelaku dan orang lain. Layang-layang hanya bisa dijumpai di event-event khusus atau dalam festival budaya saja yang mau tidak mau harus mereka hadirkan. Yang selanjutnya ada kendo dan judo. Kendo adalah olahraga bermain pedang bambu, sedangkan judo adalah nama dari olahraga bela diri dari Jepang. Kata do yang terdapat pada akhiran kedua kata di atas mempunyai arti yang sama, yaitu jalan, dan kalau ditulis dengan huruf kanji mempunyai lambang jalan. Peralatan yang digunakan pada kendo yaitu seragam yang dikenal dengan nama kendo, gi, dan hakama, pedang dari bambu yang bernama shinai, pelindung kepala atau men, pelindung badan atau do, pelindung tangan atau kote, pelindung paha atau tare. Dan yang terakhir ada matsuri. Matsuri atau festival budaya rakyat yang umumnya berkaitan dengan festival di kuil, baik kuil Shinto atau Jinja maupun kuil Buddha atau Tara, yang kebanyakan diselenggarakan pada musim panas. Pada saat ini matsuri tidak selalu berarti berdoa atau sembahyang. Hal itu sudah pasti karena kebanyakan orang datang hanya untuk melihat saja. Shogi atau catur Jepang adalah permainan papan dari Jepang yang dimainkan oleh dua orang di atas papan 9 lajur dan 9 baris yang berwarna sama. Ciri khas shogi yang sangat membedakannya dari catur adalah sistem memainkan kembali buah lawan yang sudah ditangkap. Walaupun sudah naik pangkat, buah yang tertangkap akan kembali ke pangkat semula. Kedua belah sisi yang bermain dibedakan menjadi sente dan gote. Pemain sente memainkan langkah pertama, diikuti pemain gote. Begitu seterusnya secara bergantian hingga selesai. Satu set buah shogi yaitu berjumlah 20 buah. Kabuki. Kabuki merupakan salah satu kebudayaan Jepang yang termasuk jenis seni teater karena memiliki unsur cerita yang dipadukan dengan seni tari dan musik. Para pemain mengenakan kostum mencolok dan sangat mewah. Make-up-nya terbilang dramatis untuk menonjolkan sifat dan karakter tokoh. Origami. Origami berasal dari kata ori yang berarti lipat dan kami yang berarti kertas. Merupakan seni tradisional melipat kertas yang berkembang menjadi suatu bentuk kesenian yang modern. Origami sudah dikenal di banyak negara. Secara umum untuk membuat origami, kita bisa menekan kertas biasa, namun kebanyakan origami di Jepang menggunakan kertas khusus untuk origami. Perbedaan antara kertas biasa dan kertas origami hanyalah dari segi desain dan warna saja yang sangat beragam, hingga membuat origami menjadi semakin indah dan sama sekali tidak berhubungan dengan teknik seperti lipatan kertas menjadi lebih mudah. Sudah dijelaskan beberapa kesenian dan kebudayaan yang ada di negara Jepang. Jepang memiliki berbagai kebudayaan dan kesenian yang dikenal banyak orang yang berada di luar negara tersebut. Karena kebudayaan yang khas, maka banyak orang yang tertarik dengan kebudayaan yang dimiliki Jepang. Sumo. Sumo adalah gulat gaya Jepang dan olahraga nasional.
Sumo berasal dari zaman kuno sebagai pertunjukan untuk menghibur para dewa Shinto. Banyak upacara dengan latar belakang agama masih diikuti hari ini. Aturan-aturan dasar sumo sangat sederhana. Para pegulat yang pertama kali menyentuh tanah dengan apa saja selain telapak kaki atau yang meninggalkan cincin sebelum lawan kalah. Perkelahian berlangsung pada cincin yang tinggi, yang disebut dohyo, yang terbuat dari tanah liat dan tertutup lapisan pasir. Perkelahian sendiri biasanya hanya berlangsung beberapa detik, atau dalam kasus yang jarang terjadi sekitar 1 menit. Budaya Jepang yang satu ini lumayan populer. Pada saat ini ada 2 yokozuna, Hasasoryu dan Hokuho, baik dari Mongolia. Setelah pegulat mencapai peringkat yokozuna, ia tidak bisa kehilangan status ini, tetapi ia akan diharapkan untuk pensiun ketika hasil mulai memburuk. Banyak mantan pegulat tetap aktif di dunia sumo sebagai anggota dari Asosiasi Sumo Jepang. Pemandian umum. Di masa lalu, banyak rumah di Jepang tidak dilengkapi dengan bak mandi. Pemandian umum adalah tempat di mana penduduk setempat bisa pergi untuk mencuci sendiri, rendam dalam bak, dan bersosialisasi dengan tetangga. Saat ini, karena sebagian besar rumah tangga telah mempunyai kamar mandi sendiri, jumlah sento tradisional telah menurun. Namun, jenis baru pemandian umum dan kamar mandi kompleks yang menampilkan berbagai jenis kolam renang, sauna, pusat kebugaran, dan lain-lain telah muncul. Beberapa di antaranya lebih menyerupai taman hiburan dari rumah mandi yang sederhana. Beberapa sento, biasanya dalam air panas, kota resort, memanfaatkan air panas alami di air untuk mandi. Dalam hal ini, mereka dianggap sebagai onsen mandi. Pemandian umum yang tidak disediakan oleh mata air panas, gunakan air keran dipanaskan gantinya. Pemandian umum dapat ditemukan di seluruh Jepang dan biaya biasanya 200 sampai 2000 yen. Beberapa ditemukan di kota-kota besar, buka 24 jam dengan tarif semalam khusus, dan dapat digunakan sebagai alternatif anggaran akomodasi. Dengan pengecualian beberapa gaya taman mandi kompleks, pemandian umum yang dipisahkan oleh gender dan pakaian renang tidak dipakai. Musik tradisional Jepang. Ada beberapa jenis tradisional musik Jepang atau hogaku. Yang pertama yaitu gagaku, musik istana kuno dari Cina dan Korea. Gagaku adalah jenis musik tertua di Jepang. Yang kedua ada biwagaku, yaitu musik yang dimainkan dengan biwa semacam gitar dengan 4 senar. Yang ketiga ada nohgaku, yaitu musik dimainkan selama pertunjukan noh. Pada dasarnya terdiri dari paduan suara, para hayashi seruling, dan instrumen lainnya. Yang keempat ada sokyoku, yaitu musik yang dimainkan dengan koto, sejenis sitar dengan 13 string. Kemudian juga ditemani oleh samisen dan shakuhachi. Yang kelima ada shakuhachi, yaitu musik yang dimainkan dengan shakuhachi, seruling bambu yang panjang sekitar 55 cm. Yang keenam ada samisenongaku, musik yang dimainkan dengan samisen, semacam gitar dengan hanya 3 senar. Kabuki dan bunraku, pertunjukan yang disertai dengan samisen. Yang ketujuh ada minyo, yaitu lagu-lagu rakyat Jepang. Kebudayaan Jepang yang populer dan modern. Budaya populer Jepang merupakan sebuah budaya yang berasal dari Jepang yang diakui, dinikmati, disebarluaskan, dan merupakan jalan hidup mayoritas masyarakat Jepang secara umum. Budaya populer Jepang seperti fashion dan drama TV kini telah memasuki kawasan Asia secara mendalam. Dimulai dari animasi dan idola, budaya muda Jepang telah menciptakan sekelompok orang yang lebih sering disebut sebagai penggemar di dalam kawasan Asia. Hal ini bukan untuk mengatakan bahwa ekspor dari budaya populer Jepang merupakan suatu fenomena yang baru. Budaya itu sendiri telah lama berkembang di luar Jepang
dan terutama di bagian timur dan tenggara Asia setidaknya sejak akhir tahun 1970-an. Animasi dan komik Jepang seperti Doraemon, sebuah cerita fantasi yang memperkenalkan robot berbentuk seperti kucing yang dapat membuat keinginan dari anak-anak menjadi kenyataan. Hal ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi anak-anak hampir di seluruh bagian dari Asia. Bagaimanapun juga, akhir-akhir ini penyebaran budaya populer di Jepang di bagian timur dan tenggara Asia telah maju ke tahap yang lebih lanjut. Industri media di Jepang dan industri media Asia lainnya secara sistematis dan kolaboratif mempromosikan budaya populer Jepang sebagai konsumsi yang rutin bagi kalangan muda secara luas di berbagai macam pasar di bagian timur dan tenggara Asia. Banyak kalangan muda yang merasakan simpati yang lebih intensif terhadap roman yang diceritakan dalam drama TV Jepang, atau dengan fashion terbaru, gaya musik populer yang trendy, atau dengan gosip mengenai bintang idola Jepang daripada yang mereka rasakan terhadap bagian dari budaya populer Amerika yang telah lama mendominasi dunia budaya kalangan muda. Ini adalah beberapa kebudayaan Jepang yang telah mendunia. Manga atau yang lebih dikenal dengan komik dalam bahasa Indonesia merupakan suatu media yang di dalamnya terdapat sekumpulan gambar yang mengandung cerita yang bermacam-macam variasinya. Pada umumnya, manga dicetak dalam warna hitam putih dan terkadang ada beberapa bagian dicetak dengan berwarna. Di Jepang, manga pada umumnya dicetak dalam majalah yang berukuran sebesar buku telepon dan sering terdiri dari berbagai cerita yang bersambung pada episode berikutnya. Anime adalah produksi Jepang yang menampilkan hasil gambar animasi melalui tangan maupun komputer. Istilah anime merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris yaitu animation. Dalam bahasa Inggris, istilah ini didefinisikan sebagai penyebar luas gaya animasi Jepang yang pada umumnya dicirikan dengan grafis yang warna-warni, karakter yang bersemangat, dan tema yang terkadang tidak masuk akal. Terkadang, arti yang diinginkan dari istilah ini bervariasi tergantung dari konteks yang dibahas. Secara umum, anime pada awalnya dikenal sejak tahun 1917 dan banyak animasi asli Jepang yang diproduksi pada dekade-dekade setelahnya. Namun karakteristik gaya anime mulai dikembangkan pada tahun 1960 yang ditandai dengan karya Osamu Tezuka dan mulai dikenal di luar Jepang pada tahun 1980-an. Seperti halnya manga, anime juga memiliki audiens yang besar di Jepang dan juga diakui oleh seluruh dunia. Distributor dapat menayangkan anime melalui siaran TV, secara langsung ke video ataupun dengan teater maupun secara online. Baik dengan gambar tangan ataupun animasi komputer, keduanya digunakan dalam serial TV, film, video games, iklan, dan internet release. Seiring dengan meningkatnya pasar anime di Jepang, anime juga mendapatkan popularitas di timur dan tenggara Asia. Saat ini, anime sangat populer di berbagai daerah di seluruh dunia. Cosplay adalah kata-kata bahasa Jepang yang dibuat dari menggabungkan dua kata dari bahasa Inggris, costume and play. Cosplay merupakan sebuah pertunjukan seni di mana para pesertanya menggunakan kostum dan aksesoris yang menunjukkan secara spesifik suatu karakter atau ide. Pada umumnya, cosplay mengacu pada manga atau anime, komik, manhwa, video games, penyanyi dan musisi, serta film. Istilah cosplay diciptakan oleh Nof Takahashi pada tahun 1984 ketika menghadiri sebuah konferensi sci-fi di Los Angeles. Takahashi terinspirasi dari kostum Masquerade dan menulisnya dalam majalah sci-fi Jepang dan kemudian menyebar dengan cepat di Jepang sebagai sebuah pertunjukan seni yang baru. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa cosplay berasal dari Jepang, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Forrest J. Ackerman menginspirasi fan kostuming ini di seluruh dunia ketika pertama kali mengenakan kostum futuristik yang dibuat oleh Myrtle R. Douglas pada konvensi dunia pertama dalam bidang science fiction pada tahun 1939 di Caravan Hall, New York. Sejak saat itu, istilah cosplay telah menyebar ke negara-negara di seluruh dunia seperti Filipina, Cina, Italia, Prancis, Meksiko, Brasil, Rusia, Kanada, dan negara-negara lainnya. Meskipun
banyak negara yang berhasil menghasilkan kreasi-kreasi yang hebat dalam kostum, namun Jepang merupakan negara eksportir terbesar dalam hal cosplay yang berkualitas. Jepang berhasil membawa cosplay ke tingkat yang baru, di mana Jepang berhasil mengubahnya ke dalam bentuk seni yang menginspirasi para cosplayer di seluruh dunia. Dikenalnya kebudayaan Jepang di mata wisatawan tentu menjadi keberkahan dan dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Kebudayaan Jepang yang kaya dengan tradisi unik sudah muncul sejak beberapa tahun lamanya. Budaya Jepang yang unik dan sangat khas ini menjadi salah satu hal yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi Jepang. Keunikan dari setiap budaya Jepang bisa dilihat dari kebudayaan tradisional maupun modern. Kerennya, keunikan dan kekhasan budaya Jepang yang terkenal akan membuat kesan yang baik di mata wisatawan. Beragamnya kebudayaan Jepang ini bisa dilihat dari banyak hal, mulai dari kehidupan beragama, seni, masakan khas, arsitektur, dan masih banyak hal lainnya. Negara Jepang termasuk negara yang selalu mengalami perubahan dalam waktu cepat. Masyarakat Jepang selalu berkembang dan mengikuti baru dalam bidang mode dan teknologi tentunya. Meskipun demikian, masyarakat Jepang tetap menjaga kelestariannya dari setiap budayanya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa budaya Jepang tidak perlu heran jika budaya Jepang sangat menonjol di mata dunia. Apalagi negara Jepang juga merupakan negara maju yang punya jangkauan global yang sangat luas. Hal ini tentu semakin memudahkan sektor pariwisata di Jepang yang sangat benar nyatanya. Selain kaya akan kebudayaan tradisi unik tentunya. Tradisi unik ini sangat menarik untuk dipelajari sebagai pengetahuan yang berharga. Dan berikut adalah beberapa tradisi unik di Jepang. Pertama adalah Iwatari. Dalam budaya Jepang yang terkenal adalah Iwatarisai. Iwatarisai merupakan suatu festival unik perjalanan di atas api. Festival ini umumnya dilakukan oleh Yamabushi yang merupakan seorang pendeta Buddha yang telah bertapa di gunung. Dalam festival ini, Yamabushi berjalan di atas bara api dengan damai. Kedua adalah Hanami. Hanami merupakan sebuah tradisi besar yang banyak ditunggu masyarakat Jepang. Tradisi Hanami dilakukan untuk menyambut bunga sakura yang bersemi. Jadi, Hanami ini akan dilakukan pada bulan April. Saat Hanami berlangsung, masyarakat Jepang bisa mengagumi keindahan sakura yang mekar bersama keluarga dan teman di Kokyo dan Taman Uen. Dan ketiga adalah Fuji Matsuri. Selain terkenal dengan tradisi Hanami yang menyambut bunga sakura yang mekar, Jepang juga terkenal dengan Fuji Matsuri. Fuji Matsuri merupakan tradisi Jepang yang untuk menyambut mekarnya bunga Fuji. Untuk menyaksikan keindahan bunga Fuji yang mekar, wisatawan bisa biasa mengunjungi kuil Kameido di Kenji. Koinoburi. Tradisi dan budaya Jepang yang terkenal keunikannya bisa dilihat dari festival Koinoburi. Koinoburi merupakan layang-layang berbentuk dan corak. Festival Koinoburi diadakan di Jepang setiap tanggal 15 Mei untuk peringatan Hari Anak Jepang. Mamemaki. Tradisi unik yang membuat Jepang terkenal selanjutnya adalah Mamemaki. Mamemaki merupakan hari libur di Jepang berdasarkan kalender lunar yang terjadi sebelum musim semi. Pada hari tersebut, orang Jepang percaya bahwa roh dan setan akan muncul ke dalam dunia manusia. Uniknya, pada perayaan ini, setiap orang tua di Jepang akan menggunakan topeng untuk menakuti anak-anak. Setelah itu, anak-anak akan melempar kedelai yang kering untuk mengusir roh dan setan agar pergi. Ehomaki. Tradisi Ehomaki merupakan suatu tradisi untuk memakan sushi dengan kepala yang menghadap ke arah yang bisa memberi keuntungan. Di awal pelaksananya, tradisi Ehomaki hanya berlangsung di Tokyo saja. Namun, beberapa tahun terakhir tradisi ini dilakukan banyak untuk promosi toko di Jepang. Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang kaya akan kebudayaan dan tradisi. Untuk menandai kepopuleran budaya Jepang, ada beberapa simbol yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu adalah sakura. Bunga sakura merupakan bunga nasional di Jepang yang kepopuleran budaya Jepang. Meskipun bunga sakura juga tumbuh di negara lain, kehadiran bunga sakura di Jepang menjadi hal yang sangat spesial. Karena lagi, di Jepang ada festival Hanami yang diadakan setiap bulan April untuk mengagumi bunga sakura yang sedang bermekaran. Yang kedua adalah samurai. Simbol populer untuk menunjukkan budaya Jepang yang terkenal selanjutnya adalah samurai. Samurai merupakan suatu profesi ikonik pada zaman peperangan di Jepang. Karena samurai inilah Jepang bisa menjadi negara dengan sejarah kerajaan yang terkenal. Jadi, peran samurai untuk kebudayaan Jepang sangatlah berharga. Kemudian yang ketiga adalah gunung.
Jepang merupakan negara yang memiliki banyak gunung api vulkanik. Salah satunya adalah Gunung Fuji yang sangat terkenal di mata dunia. Gunung di Jepang pun juga menjadi lokasi untuk beberapa kegiatan tradisional. Karena Jepang mempunyai banyak gunung yang berapi, jadi tidak heran jika simbol kepopuleran budaya Jepang adalah sebuah gunung. Yang keempat adalah kuil. Bangunan kuil menjadi salah satu bangunan yang banyak ditemukan di Jepang. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Jepang menganut agama Buddha dan Shinto. Bahkan, setiap tahunnya ada beberapa kuil terkenal yang dikunjungi banyak wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, tidak salah jika kepopuleran kuil dijadikan sebagai simbol untuk kebudayaan Jepang. Jepang merupakan negara yang sangat maju di bidang teknologi. Bahkan, teknologi Jepang sangat berpengaruh pada dunia, dan perkembangan teknologi yang terjadi di Jepang dari tahun ke tahun semakin canggih. Jepang seakan menjadi negara yang memberikan contoh kemajuan teknologi bagi dunia. Teknologi Jepang adalah sebuah sarana yang menyediakan barang-barang dan yang berasal dari Jepang. Sebagai negara yang sangat terkenal dengan perkembangan teknologinya, Jepang memang menjadi pionir munculnya teknologi serta inovasi baru. Biasanya, kemunculan teknologi berawal dari kebutuhan. Kebutuhan manusia akan adanya barang yang menunjang kehidupan, maka para ahli di Jepang menemukan ide dan gagasan yang baru untuk menciptakan suatu kecanggihan teknologi. Sejarah perkembangan teknologi Jepang. Untuk mengetahui perjalanan panjang teknologi Jepang, tak bisa lepas dari sejarah Perang Dunia Kedua, di mana negara Jepang mengalami kekalahan yang begitu dahsyat, negara mengalami krisis, dan akhirnya bangkit melalui restorasi Meiji. Disebut juga dengan sebutan era Meiji, tahun 1868 sampai 1912 ini merupakan gerbang awal kebangkitan teknologi guna mendukung industri yang ada di Jepang. Bahkan dicatat sebagai modernisasi Jepang, dan negara tersebut dikenal sebagai negara industri dunia. Bidang teknologi yang difokuskan oleh pemerintah Jepang. Sejak adanya restorasi Meiji, pemerintah Jepang memang berfokus pada perkembangan teknologi Jepang hingga kini. Yang pertama, nanoteknologi. Nanoteknologi adalah sebuah materi yang dibuat dan digunakan pada teknologi dengan ukuran yang sangat kecil. Istilah nanoteknologi berawal dari makalah seorang profesor di Jepang pada tahun 1974, Profesor Norio Taniguchi dari Tokyo Science University. Mulailah perkembangan nanoteknologi tersebut mulai dieksplorasi oleh berbagai pakar nanoteknologi. Kegunaan nanoteknologi dalam meningkatkan energi yaitu fuel cell. Biasanya ada di alat elektronik seperti komputer, laptop, handphone, dan sebagainya. Sebuah sel energi yang memiliki kapasitas besar berbentuk baterai yang sangat kecil dengan kapasitas yang begitu besar.